Secara resmi, PAN-RB telah menyampaikan timeline rencana penetapan kebutuhan dan juga penyelenggaraan seleksi P3K Guru 2022, yang mana di sini untuk pembukaan pendaftaran itu dilakukan pada pekan ketiga dan juga pekan keempat pada bulan September 2022. Nah, selanjutnya di sini merupakan sebuah angin segar bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade ya di tahun 2021, baik itu P1, P2 dan juga P3. Yang mana di sini seperti yang kita ketahui, untuk pelamar prioritas 1 inilah terdiri dari teman-teman yang sudah lulus passing grade, mulai dari guru sekolah negeri, THK 2, kemudian guru swasta dan juga lulusan PPG. Itu nanti akan didahulukan ya, diutamakan untuk pengangkatannya dan tanpa dilakukan tes lagi. Di sini nanti berbeda dengan pelamar prioritas kedua, prioritas ketiga dan juga pelamar umum yang harus mengerjakan soal dengan cat UNBK. Namun di sini kita harus mengetahui, baru saja ada informasi dari Pemda bahwa ada penyebab utama guru lulus passing grade ini nanti tidak bisa diangkat menjadi P3K guru di tahun 2022. Sehingga di sini nanti setelah kita mengetahui informasinya dan faktornya apa, kita nggak akan kecewa ya. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini dari PAN-RB itu sudah merilis ya untuk jadwal seleksi P3K Guru 2022, dan sepertinya untuk jadwal yang nanti akan diselenggarakan untuk pembukaan pendaftaran seleksi CASN 2022 itu nanti berlangsung pada minggu ketiga dan juga minggu keempat. Itu nanti tidak akan molor lagi. Dikarenakan di sini seperti yang kita ketahui, salah satu indikasinya bahwa nggak akan molor ini adalah di sini nanti sudah dilakukan ya beberapa hari yang lalu, sekitar tanggal 28 atau 29 ini telah terjadi, yaitu rakor transfer naskah soal seleksi ASN tahun 2022 itu sudah diserahkan kepada Banselnas ya secara simbolis. Jadi sini kalau misalkan dilaksanakan rakor transfer soal ini pada minggu keempat, berarti nanti di sini untuk pembukaan pendaftarannya ini nanti akan dilakukan pada pekan ketiga dan juga pekan keempat, dan semoga saja nanti tidak akan molor lagi teman-teman. Selanjutnya di sini dari timeline rencana penetapan kebutuhan yang mana untuk pembukaan pendaftarannya dilakukan pada pekan ketiga dan juga pekan keempat. Di sini nanti untuk kita dari guru ya, kalangan guru ini nanti dari data yang ada pada aplikasi Dapodik sebagai dasar untuk penentuan kebutuhan dan juga penempatan guru yang sudah lulus passing grade, serta dari teman-teman yang belum lulus passing grade atau juga pendaftar baru terdaftar di Dapodik. Berikutnya nanti akan dilakukan yaitu pengangkatan untuk yang prioritas pertama. Prioritas pertama itulah guru yang lulus passing grade langsung dilakukan pengangkatan. Kemudian untuk yang prioritas kedua itulah THK 2. Ini nanti akan sama halnya dengan prioritas yang ketiga, yaitu guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun di Dapodik. Nanti akan dilakukan yaitu seleksi administrasi dan juga verifikasi ya kesesuaian yang akan dilakukan oleh Kemendikbudristek. Kemudian untuk teman-teman yang di sini nanti P4 ya, atau dalam kategori pelamar umum, ini nanti mengikuti seleksi dengan cat UNBK. Selanjutnya terkait tentang yang sudah lulus passing grade itu terdiri dari P1, P2 dan juga P3. Yang mana di sini nanti dari daftar nama kita yang sudah lulus passing grade, entah itu passing grade kategori 1, 2 maupun 3, menurut alurnya di sini nanti kita nggak ikut seleksi lagi ya. Jadi langsung penempatan untuk guru yang sudah lulus passing grade. Yang mana di sini didasarkan pada formasi yang tersedia di daerah, barulah nanti akan bisa dilakukan untuk penempatan guru yang sudah lulus passing grade ini. Nah, di sini sudah dilakukan ya untuk pemetaannya melalui aplikasi SIM pemetaan guru P3K oleh masing-masing Pemdanya terkait tentang ditempatkan di mana, kemudian siapa saja yang ditempatkan di sana. Seperti yang kita kutip dari jpn.com bahwa di sini ada penyampaian ya dari Pemda, yaitu ternyata ini ada penyebab ya guru yang sudah lulus passing grade itu nanti tidak bisa diangkat menjadi P3K pada bulan September ini. Seperti yang admin kutip dari Banten jpn.com di Serang, yaitu guru lulus passing grade atau PG seleksi P3K 2021 ini masih banyak yang belum diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian di sini kondisi itu lantaran apa? Yaitu terdapat kendala di daerah. Nah, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara Supranawa Yusuf mengatakan sebagian besar guru yang sudah lulus passing grade ini nanti belum bisa diangkat menjadi P3K karena beberapa daerah ini mengalami keterbatasan anggaran.
banyak daerah yang belum mengangkat guru lulus passing grade menjadi P3K karena anggarannya itu tidak tersedia, ucap Supranawa baru-baru ini. Supranawa menambahkan guru yang sudah lulus passing grade ini hanya menunggu saja ya untuk pengangkatan saja ini menjadi P3K. Jadi yang lulus ini nanti sudah tidak dilakukan tes kembali ya, ucap beliau. Sementara untuk persoalan guru yang sudah lulus passing grade belum bisa diangkat menjadi P3K, hal itu berkaitan dengan daerah yang dituntut untuk membuat komposisi anggaran secara baik. Nah, itulah merupakan pemetaan anggaran untuk pembangunan itu harus jauh lebih besar daripada di luar itu, termasuk untuk belanja pegawai. Dia menegaskan anggaran pegawai itu berada di bawah biaya pembangunan daerah. Jadi jangan sampai gaji pegawai itu lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk pembangunan, katanya. Dia menjelaskan banyak daerah yang masih mempertimbangkan soal penggajian serta pengangkatan P3K guru yang sudah lulus passing grade, kecuali bila daerah itu mendapatkan dana alokasi umum atau DAU dari Menteri Keuangan, baru dimungkinkan untuk mengangkat menjadi P3K, ujarnya. Seperti yang diketahui bahwa jumlah formasi di tahun 2022 telah merupakan penjumlahan dari sisa formasi di tahap 3 di tahun 2021, sehingga di sini nanti menjadi akumulasi ya, dan diutamakan untuk dilakukan seleksi di tahap 1 di tahun 2022 untuk pengangkatan guru yang sudah lulus passing grade. Nah, selanjutnya dari formasi di daerah atau Pemda itu tentunya antara daerah satu dengan daerah yang lain itu tidak akan sama. Analisisnya dilakukan melalui dari analisis kebutuhan dan juga penganggaran. Apakah nanti mampu untuk melakukan pengangkatan ataukah tidak? Tentunya di sini salah satu faktor utama dari pembukaan formasi yang ada. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat yaitu berdasarkan formasi yang tersedia di daerah, ini nanti tentunya membuka formasi ini didasarkan pada yaitu anggaran dana. Ya, mana dari faktor anggaran dana yang merupakan sangat vital sekali ya, nanti akan dilakukan untuk pembukaan formasi di masing-masing Pemda. Makanya beberapa waktu yang lalu itu dari usulan pertama ada kategorisasi ya dari Kemdikbudristek bahwa ada daerah yang masuk dalam kategori zona merah, zona kuning, zona hijau. Itu didasarkan pada jumlah formasi yang diusulkan oleh Pemda dan juga dibandingkan dengan guru yang sudah lulus passing grade, sehingga dari formasi yang ada ini nanti akan dilakukan untuk yang pertama mekanisme penempatan ya yang sudah lulus passing grade. Jadi dari penempatan guru yang sudah lulus passing grade ini pun nanti akan mengacu pada formasi di daerah. Apakah di daerahnya ini ada formasi apa enggak? Kalau misalkan jumlah formasinya melebihi dari jumlah guru yang lulus PG, maka nanti semua akan bisa diangkat ya. Dan juga dilakukan juga analisis dari mapel yang linear ya dengan ijazah dari guru yang sudah lulus passing grade tersebut adalah merupakan faktor yang kedua. Bila nanti kalau misalkan ada sisa formasi dari penempatan guru yang lulus passing grade untuk seleksi yang ke-1, nanti dibuka untuk seleksi yang kedua yaitu kesesuaian atau verifikasi ya untuk THK 2 dan juga guru sekolah negeri dengan masa kerja lebih dari 3 tahun. Dan misalkan masih ada formasi yang tersisa, ini nanti akan dibuka untuk seleksi tes yaitu guru honorer sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, lulusan PPG, dan juga guru sekolah swasta. Semoga kita nanti termasuk dalam kategori guru lulus passing grade yang bisa diangkat di tahun ini ya. Amin ya rabbal alamin. Sekian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.